Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Hari ini aku akan berbagi tutorial tentang analisis sentimen aplikasi Gojek di Google Play Store menggunakan Smooth. Nah, langsung saja. Yang pertama kita akan melakukan scraping data terlebih dahulu. Di sini kita akan mendownload atau menginstal library Google Play Scraper-nya, kemudian mengimpor paket yang diperlukan. Selanjutnya ini adalah proses scrape ulasan atau komentarnya. Di sini kita gunakan package name-nya dari Gojek. Ini caranya, kita tinggal masuk ke Google Play Store, kemudian masuk ke aplikasinya dan ambil ini ya teman-teman, bagian ini com.gojek.app. Kemudian lanjut, di sini kita setting bahasanya menjadi bahasa Indonesia, kemudian kita gunakan atau kita ambil ulasan yang terbaru. Kemudian di sini jumlah ulasan yang mau kita ambil itu adalah 100, dan kemudian di filter skor kita gunakan non untuk mengambil semua skor atau rating bintang 1 sampai 5. Oke, langsung di sini kita akan menghitung kembali berapa jumlah data yang didapatkan. Di sini dapat dilihat bahwasanya sudah terdapat 100 data. Lanjut, kemudian dari scraping tersebut didapatkan banyak sekali kolom, kemudian kolom-kolom tersebut kita filter sehingga didapatkan kolom username, score, ad, dan konten. Kemudian lanjut, kita simpan ke variabel mydf karena kita hanya membutuhkan kolom konten dan skor, maka kita filter kolom lagi hingga menyisakan kolom konten dan skor saja. Seperti ini hasilnya, dan langsung kita save menjadi file CSV. Oke, lanjut ke proses analisis sentimennya. Ini aku udah upload lagi hasil scrapingnya tadi. Kemudian masuk ke pelabelan. Ini masih pelabelan manual, dimana jika skor kurang dari 3 maka akan masuk ke label negatif, dan jika lebih dari 3 maka akan masuk ke label positif. Dan untuk skor 3 sendiri di sini tidak aku gunakan atau aku buang karena menurutku skor 3 atau bintang 3 itu terlihat sangat ambigu karena bisa masuk ke label positif dan juga label negatif. Oke, lanjut. Di sini kita akan mencari jumlah data yang bernilai 0 atau kosong. Di sini terlihat bahwasanya kolom label itu memiliki nilai kosong atau 0. Terus kita lakukan handling missing value ignore tuple untuk menghapus nilai tersebut, dan ini hasilnya. Lanjut kita ke pre-processing. Di sini ada proses data cleaning. Data cleaning sendiri adalah suatu proses untuk membersihkan data hasil scraping dengan cara mengganti dan menghapus semua karakter selain huruf A sampai Z seperti emoji, angka, tanda baca, dan karakter khusus lainnya. Kemudian ini juga ada case folding, proses menyeragamkan huruf kapital menjadi lowercase semua dengan tujuan untuk mempermudah dalam mencari atau menstabilkan huruf pada dataset. Kemudian ada stop word removal, digunakan untuk menghapus kata yang tidak berguna dan dianggap tidak bermakna seperti kata sambung dan atau dilari dan lain-lain. Kemudian masuk ke tokenizing. Ini merupakan proses memisahkan kalimat yang panjang menjadi perkata atau yang lebih dikenal dengan sebutan token. Selanjutnya kita masuk ke stemming. Stemming sendiri adalah sebuah tahapan untuk melakukan transformasi kata dengan memakai kata dasarnya dan menghilangkan kata imbuhan awalan dan akhiran. Contohnya, mengambil menjadi ambil dan berlari menjadi lari. Untuk stemming sendiri kita menggunakan sastrawi ya teman-teman, library sastrawi. Lanjut. Oke, di sini langsung kita save hasil dari pre-processing tadi. Kemudian di sini kita akan menghitung jumlah data yang duplikat. Nah, di sini dapat dilihat bahwasannya ada 8 data duplikat. Kemudian kita hapus ya teman-teman, dan ini hasilnya menjadi 0. Kemudian kita juga akan menampilkan jumlah missing value untuk setiap kolomnya. Dapat dilihat di sini bahwasanya stop word dan stemming ini ada missing value-nya 6 ya teman-teman. Terus kita menghapus baris yang mengandung missing value tadi. Hasilnya seperti ini.
Kemudian kita akan masuk ke proses EDA. EDA sendiri ialah proses yang paling penting dalam analisis data. Proses ini digunakan untuk membantu dalam memahami data secara holistik sebelum masuk ke proses klasifikasi dan evaluasi klasifikasi. Nah, di sini dapat dilihat bahwasanya label positif terdapat 60 baris dan label negatif ada 34 baris. Nah, di sini aku juga mencoba memvisualisasikannya dalam bentuk gambar seperti ini positif, ini negatif. Kemudian lanjut ke workout sendiri itu tujuannya untuk melihat kata-kata yang sering muncul pada komentar aplikasi Gojek agar lebih mudah dalam melihat kata apa saja yang sering muncul dalam komentarnya. Nah, dalam tutorial ini aku membagi workout menjadi dua bagian, yaitu yang pertama workout sentimen positif dan workout sentimen negatif. Dalam sentimen positif sendiri yang kata-kata sering muncul itu adalah Gojek, aplikasi, mantap, simple, notifikasi, pesan, top up, mudah, harga, cepat, bagus, kode, dan lain-lain. Kemudian yang dalam workout negatif sendiri itu ada driver, aplikasi, pinjam, resto, ongkos, cicil, blokir, lambat, dan lain-lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke pembagian data. Nah, untuk pembagian data sendiri di sini aku menggunakan perbandingan 80/20, yaitu 80% untuk data training dan 20% untuk data testing gitu ya. Di sini dapat dilihat bahwasanya untuk data training sendiri ada 75 dan untuk data testing itu ada 19. Selanjutnya kita lihat jumlah data training komentar positif dan negatif. Di sini dapat dilihat bahwasanya ini kan tadi 75 ya. 75 itu di sini terbagi menjadi positif dan juga negatif. Nah, untuk data training positif sendiri ada 43 dan data negatif sendiri ada 32. Selanjutnya masuk ke proses ekstraksi fitur yang dilakukan untuk pembobotan term dengan menggunakan metode TF-EDF. Proses ini dipakai untuk mengetahui bobot kata dari dataset yang telah dibersihkan sebelumnya. Oke, langsung seperti ini untuk TF-EDF-nya. Nah, masuk ke proses smooth-nya. Nah, smooth ini ialah cara untuk menghilangkan persoalan tentang imbalance data pada dataset. Imbalance data ini terjadi karena jumlah sentimen positif jauh lebih banyak dibandingkan jumlah sentimen negatif ataupun sebaliknya. Nah, cara kerja smooth sendiri adalah dengan cara mengubah dataset yang tidak balance dengan menciptakan sebuah data sintetik yang baru dari kelas minoritasnya. Di sini dapat dilihat bahwasannya sebelum smooth untuk label positif sendiri ada 57,3% dan untuk negatif sendiri ada 42,7%. Nah, masuk ke proses smooth-nya seperti ini. Setelah di smooth, untuk label positif jadi 50% dan juga label negatif jadinya 50%. Oke. Di sini juga dapat dilihat class distribution sebelum smooth. Positif tadi kan ada 43, kemudian negatif ada 32. Nah, setelah smooth, negatif jadi 43 dan positif jadi 43. Jadi yang di smooth ini tuh adalah data trainingnya ya teman-teman, supaya balance gitu. Nah, selanjutnya setelah di smooth, kita akan masuk ke proses klasifikasinya sendiri. Nah, di sini dapat dilihat bahwasannya algoritma multinomial naive Bayes ini mendapatkan skor sebesar 68%. Oh, sorry teman-teman, mendapatkan akurasi sebesar 68% dan juga di sini ada SVM dengan kernel linear itu mendapatkan akurasi sebesar 68% juga ya teman-teman. Oke. Oke, terima kasih teman-teman. Cukup sekian tutorial dari saya pada hari ini. Jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar, dan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan sintak atau codingnya nanti bisa kunjungi link ID-ku yang ada di deskripsi nanti ya teman-teman. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.